Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Izinkan kami membacakan laporan keuangan dari tanggal 16 bulan 8 tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 bulan 8 tahun 2024. Yang pertama, pemasukan senilai Rp3.239.000, pengeluaran Rp1.050.000, saldo Rp2.189.000. Ketua DKM Burhanuddin. Dan untuk perincian pemasukan pengeluaran bisa dilihat di papan informasi. Dan untuk Jumat kali ini yang bertindak selaku khatib dan imam adalah Al-Ustadz Ahmad Fauzan. Dan kami mengajak pada sekalian jemaah, mari menjadikan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah mencari rizki yang halal dalam kehidupan di dunia ini melalui dengan cara yang halal. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan rizki yang halal, pada kesempatan kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan materi khutbah yang bisa menjadi renungan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menjauhi perilaku mencari rizki dengan cara-cara yang haram. Khutbah kali ini insya Allah akan mengangkat judul bahaya judi online dan pinjaman online. Dengan materi ini diharapkan kita semua sadar bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai perbuatan setan yang harus kita jauhi. Karenanya hanya akan menyengsarakan kita. Terlebih tren pada saat sekarang ini, judi online banyak bermunculan di media sosial yang mengiming-imingi masyarakat dengan penghasilan yang banyak dan instan. Padahal sebaliknya, hanya akan menjerumuskan dan menyengsarakan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan pada mereka, pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain judi online yang membawa banyak mudarat, perlu juga diwaspadai tren pinjaman online
yang menawarkan kemudahan dalam pendanaan dan pembiayaan. Jika tidak selektif dan berhati-hati, kita bisa terjebak dalam utang yang penuh dengan riba. Terlebih saat ini bermunculan banyak ragam lembaga keuangan online yang tidak berbadan hukum dan menawarkan dana yang bunganya sangat tinggi sehingga masyarakat tidak bisa mengembalikannya. Karena terjerat utang dengan bunga yang tinggi ini, maka akhirnya harta benda habis untuk membayarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan judi online baru-baru ini, pemerintah mengungkap besarnya omzet pada judi online di salah satu situs judi online dengan jenis slot yang mencapai 2,2 triliun per bulannya atau 27 triliun setahun. Dengan perputaran uang sebanyak ini, pengembang judi slot bisa meraup untung hingga 27 triliun setiap tahunnya. Mirisnya, yang menjadi korban judi online ini kebanyakan adalah masyarakat kecil sampai dengan anak-anak. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Selain memang perbuatan yang diharamkan dalam Islam, judi juga telah menyengsarakan masyarakat kecil yang sulit dalam mengakses kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perlu kita pahami beberapa bahaya judi online. Di antaranya dapat menyebabkan ketergantungan yang serius. Orang yang terlibat dalam perjudian memiliki kemungkinan besar kehilangan kendali atas waktu dan uangnya. Bukannya mendapatkan keuntungan, judi akan menyebabkan kerugian finansial karena keberuntungan tidak selalu berpihak. Dan banyak orang kehilangan banyak harta, bahkan keluarga. Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan permasalahan mental dan psikologis, di antaranya stres, kecemasan, depresi, bahkan juga ada yang bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kesulitan keuangan yang timbul dari perjudian bisa memperburuk masalah kesehatan mental. Oleh karenanya, bukan hanya kerugian materi saja yang akan didapatkan dalam judi online, namun kerugian moral juga akan dirasakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masyarakat juga perlu mewaspadai pinjaman online yang bisa sewaktu-waktu menjerumuskan. Perlu disadari beberapa hal tentang pinjaman online, di antaranya tingginya bunga. Pinjaman online seringkali memiliki bunga yang sangat tinggi. Orang yang meminjam bisa mengalami kesulitan serius dalam membayar kembali pinjaman karena beban bunga yang sangat berat. Akibatnya, pinjaman online dapat menjadi perangkap utang, terutama jika seseorang tidak dapat membayar tepat waktu. Denda dan bunga tambahan dapat membuat jumlah hutang semakin besar. Selain itu, akan muncul resiko penipuan dan keamanan karena ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan mendesak seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Secara jangka panjang, mengandalkan pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan masalah pembayaran pengembalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengetahui hal ini, maka sudah seharusnya di zaman yang serba mudah ini, kita juga tidak boleh memudahkan dan menggampangkan semua dan mudah terjebak dalam tindakan-tindakan yang bisa menyengsarakan kehidupan kita dan keluarganya. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar berhati-hati dalam bertindak dan menghindari penipuan-penipuan yang dilakukan secara online, termasuk mewaspadai bahaya judi online dan pinjaman yang memberatkan keuangan. Kita disyariatkan untuk bekerja dengan baik, untuk mencari rezeki yang halal. Setelah itu, kita diajarkan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah mengatur rezeki setiap makhluk di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mencari rezeki yang halal,
dengan cara yang halal. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan kehidupan kita sengsara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.